Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya, PM Korea, tentunya di channel Satya Welker. Ya teman-teman, pada video kali ini tadi saya sudah pulang kerja ya. Seperti yang video kemarin teman-teman, kalau saya pulang kerja, tentunya saya sudah masak-masak dulu. Karena di tempat kerja saya, di pabrik saya tidak menyediakan siktang ya teman-teman. Jadi untuk kami di kerja di pabrik ini harus masak sendiri. Nah untuk masak-masaknya mungkin teman-teman juga sudah lihat-lihat ya, sudah cek-cek videonya. Oh iya teman-teman, untuk kemarin itu juga saya bikin video baru, yaitu tentang karyawan Jepang yang ada di perusahaan Jepang karena efek dari bulian atasannya atau seniornya, dia menjadi stres dan membakar pabriknya sendiri. Di video ini teman-teman ya, teman-teman mungkin juga sudah lihat-lihat semua videonya. Nah teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas, karena sehubungan dengan kemarin itu saya mencoba untuk live di TikTok ya teman-teman, mencoba live TikTok, dan ternyata di situ banyak banget yang masih menanyakan, Mas, untuk proses ke Korea itu berapa lama sih, dan bagaimana prosesnya, serta biayanya itu habis berapa, seperti itu teman-teman. Nah ternyata di sini juga banyak yang teman-teman kita yang belum mengetahui ya teman-teman. Mungkin untuk teman-temanku yang sudah mengikuti video saya dari awal mungkin juga sudah melihat-lihat video saya ya. Untuk video tersebut sebetulnya sudah saya bikinkan teman-teman ya, untuk teman-teman semua. Dan tapi tidak apa-apa, untuk temanku yang belum tahu atau belum lihat, ini akan saya bikinkan video lagi. Oke teman-teman, untuk prosesnya berapa lamanya itu ikut nasib bagus kita teman-teman ya. Kalau kita nasibnya baik atau kita punya rezeki yang bagus, kita akan cepat berangkatnya ya teman-teman. Kalau kita itu agak lambat, itu juga harus sabar dulu teman-teman. Nah untuk yang bikin memperlambat ini, yang bikin lama ini apa? Karena di sini itu SLC ya teman-teman. Jadi untuk surat kontrak kerjanya ini itu tidak sama. Nanti kalau nasib bagus ya surat kontraknya itu cepat turun, kalau kita itu kurang bagus ya harus sabar dulu menunggu surat kontraknya turun dulu teman-teman. Nah untuk jangka lamanya dalam proses ujian ini dan sending data itu semuanya hampir sama teman-teman. Yang membedakan cuma kita menunggu SLC itu ya, itu yang bikin beda teman-teman ya. Nah kadang-kadang ada yang cepat, kadang-kadang ada yang lama seperti itu. Tapi yang penting kita itu sudah lulus dulu, baru kita sending data itu sudah dalam posisi insya Allah aman ya teman-teman. Itu harapannya itu besar teman-teman ya, untuk berangkat ke Korea Selatan. Nah untuk biaya di sini, untuk biaya sendiri itu dulu itu saya sekitaran 25 ya teman-teman. Minimal itu kita harus menyiapkan uang 25. Tetapi untuk uang seperti itu tidak langsung banyak seperti itu, jadi bertahap ya teman-teman. Untuk nanti sekolahnya, nanti belajarnya itu pendaftaran, terus nanti ikut ujian ya, itu semuanya bertahap, satu demi satu seperti itu, tidak langsung banyak seperti itu. Dan ini harus juga diperhatikan untuk teman-temanku yang nanti ikut LPK ya. Ini khususnya untuk ikut LPK, jadi harus lihat-lihat juga LPK-nya. Jangan asal masuk LPK aja ya. Kita harus lihat dulu LPK-nya itu terpercaya apa enggak. Jadi kita jangan asal masuk dulu, kita tanya-tanya apa teman kita yang di sana itu ada, ataupun LPK tersebut sudah memberangkatkan banyak TKI yang masuk ke Korea ini. Jadi itu perlu kita ketahui teman-teman. Dan nanti biasanya untuk ini LPK ini itu untuk biaya ya beda-beda ya teman-teman, tidak sama. Jadi untuk LPK yang satu dan LPK yang lainnya itu tentunya juga tidak sama. Nanti teman-teman kalau sudah sampai di Korea, nanti tanya untuk temennya yang satu dan yang satu, itu tentu beda teman-teman. Kok bisa seperti itu sih mas ya? Karena untuk LPK ini itu tentunya pemiliknya juga beda-beda, dan orangnya untuk
uh, gurunya juga beda-beda teman-teman. Nanti setiap orang minta segini, yang LPK lain minta segini, seperti itu ya. Jadi yang penting itu masuk LPK yang sudah terpercaya, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, seperti itu tadi untuk biaya, untuk proses ya. Jadi setiap tahun itu ada ujian seperti itu. Biasanya di bulan 4, bulan 5 ya, bulan 4, bulan 5 seperti itu ya teman-teman. Nanti ada ujian dari pemerintah ya, turun teman-teman ya ujiannya. Nah kemarin itu juga ada yang menanyain, Mas kalau yang bagus itu waktunya, saya ibaratnya saya mau masuk sekolah atau ikut belajar, yang bagus itu waktu apa ya, seperti itu. Sebetulnya yang bagus itu sewaktu-waktu bisa, cuma kita harus tahu kalau jadwalnya ujian itu tanggal berapa, bulan berapa gitu, kita harus tahu dulu ya teman-teman. Kalau tentunya semakin kita lama belajar itu semakin bagus teman-teman untuk kita menghafalkan kosakata. Kalau kita belajarnya itu dengan waktu yang singkat, itu tentunya juga akan mengurangi, gimana teman-teman ya, belajarnya itu terlalu singkat, jadi kita untuk menguasai kosakata itu juga kurang maksimal teman-teman ya, seperti itu. Nah kemarin juga ada yang nanyain, tapi itu sudah ada di Korea ini teman-teman ya. Itu kayaknya ini sudah ada di Korea, karena pertanyaannya seperti ini, Mas saya kan sedang mau pindah kayak gitu ya. Saya sedang mau pindah, dan ini bosnya ini mau tanda tangan bulan tanggal 8 kayak gitu. Nah ini bulan ini ya teman-teman ya, bulan 5 ini ya, dia itu tanggal 8 bosnya mau tanda tangan, cuma oleh bosnya itu disuruh keluar tanggal 2 kayak gitu. Nah untuk teman kita ini, dia takut kalau bosnya ini membohongi ya, nanti takutnya dilaporin jadi ilegal kayak gitu. Teman-teman jangan khawatir ya, karena di sini bos di sini tidak semudah itu melaporin. Bayangkan aja, ini berapa hari ya, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, cuma 1 minggu, tidak mungkin dilaporin teman-teman ya. Karena untuk melaporin itu harus butuh waktu yang minimal itu 1 bulan atau 2 bulan ya teman-teman ya. Itu harus kita harus tahu juga seperti itu. Jangan nanti ditakut-takutin, nanti kita jadi salah salah paham ya, seperti itu. Jadi kita harus tahu juga, jangan mau ditakut-takutin sama temen atau sama apa ya. Jadi ini di sini itu punya aturan sendiri-sendiri, jadi nggak semudah itu ya teman-teman bos untuk melaporkan kita menjadi tidak resmi atau ilegal ya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu ya, tambahan pengetahuan teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman yang tadi yang bertanya tadi, ya mudah-mudahan jadi tambah pengetahuannya ya teman-teman. Nah baik teman-teman, saya akhiri di sini dulu ya kelihatannya videonya. Untuk teman-temanku yang ini bertanya-tanya, silakan isi kolom komentar ya, isi aja, nanti akan saya jawab dengan sepengetahuan saya ya. Jadi sebetulnya ini tadi saya nggak ada konten ya, jadi mau ngobrol-ngobrol aja. Sehubungan kemarin itu banyak banget pertanyaannya, saya kemarin mencoba itu live di TikTok, akhirnya banyak banget yang tanya. Jadi untuk proses, untuk lamanya berapa, biayanya berapa, seperti itu. Jadi ternyata banyak yang belum tahu, dan akhirnya ini kan saya bikin videonya supaya teman-teman lebih paham dan lebih tahu lagi. Nah untuk biaya ini ya tidak sama teman-teman ya. Jadi untuk LPK 1 dengan LPK lainnya itu tidak sama ya. Nanti teman-teman jangan, oh saya dulu kok habis segini, terus LPK untuk teman saya kok segini, jadi kok nggak sama, seperti itu ya. Tentu aja nggak sama teman-teman, karena untuk dalam mengambil uang terima kasihnya LPK itu juga tidak sama, ada yang murah, ada yang mahal, seperti itu teman-teman yang membedakan ya. Yang jelas ini LPK di sini semua membantu kita untuk dalam proses pemberangkatan ke Korea Selatan. Jadi untuk teman-temanku yang masih baru ya, saya anjurkan ya ikut LPK aja. Dan kemarin juga ada yang menanyakan, Mas Satya, untuk LPK-nya ada di mana? Jadi LPK saya dulu ada di Jawa Timur teman-teman ya. Untuk teman-temanku yang tempatnya di Tulungagung mungkin juga sudah tahu, di situ ada NHK ya teman-teman, namanya NHK ya, sekolah saya dulu. Dan
Itu tempatnya ada di Desa Gandong ya, di selatannya pom bensin itu ya. Mungkin teman-teman yang rumahnya Tulungagung itu juga sudah tahu semuanya. Itu terpercaya teman-teman, bagus sekali. Saya dulu di situ juga sekolahnya dan alhamdulillah itu saya dulu cepat ya teman-teman berangkatnya itu. Oke baik teman-teman, saya akhiri di sini dulu. Mudah-mudahan video ini menjadi tambahan ilmu untuk teman-teman semua. Salam sukses, salam sehat selalu, salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.